Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5941 Restoran Hongtian. Batu Chaoyu. Berita itu menyebar begitu cepat. Lin Bai agak terkejut. Perburuan di arena perburuan surga selatan baru saja berakhir kemarin, dan pertunangannya dengan Nona Shen Xian sudah menjadi pengetahuan umum. Namun, setelah berpikir lebih dalam, Lin Bai menyadari bahwa Cao Yuxi dan Zhang Linghu adalah mantan bawahan dari keluarga Pangeran Hong, dan Nona Shen Xian adalah tuan muda mereka. Mereka telah memantau setiap gerak-gerik Nona Shen Xian dan tahu bahwa Kaisar Chu telah mengampuninya di arena perburuan surga selatan, memberinya gelar putri dari keluarga Pangeran Hong, dan sekaligus menganugerahkan pernikahannya kepada Lin Bai. Wajar jika mereka mengetahui hal-hal ini. Lin Bai tampak sedih dan tertawa kecil. Hingga hari ini, dia masih tidak tahu apa maksud Kaisar Chu sebenarnya. Apakah dia benar-benar tulus menganugerahkan pernikahan itu? Atau itu hanyalah taktik penundaan yang telah disepakati dia dan Nona Shen Xian untuk mencegah Lin Bai jatuh ke tangan keluarga Pangeran Ketiga dan Pangeran Liang. Tindakan terbaik adalah taktik penundaan. Dengan begitu masalah ini selesai, Kaisar Chu akan secara alami membatalkan pertunangan. Petik 2. Tapi jika Kaisar Chu benar-benar berniat mengabulkan pernikahan itu, maka akan merepotkan. Aku harus mencari cara untuk memaksanya membatalkan pertunangan. Lin Bai menghela napas, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan hendak melanjutkan berjalan. Tanpa diduga, Zhang Linghu melihat tindakan Lin Bai dan langsung menatapnya dengan marah. Apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Masih berani main-main di Ming Yue Fang. Alis Lin Bai terangkat, wajahnya dipenuhi amarah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Linghu. Kau ini apa? Kau berani mengguruiku? Kemana aku ingin pergi bukanlah urusanmu. Bahkan jika aku benar-benar menikahi Nona Chen Xian, aku tetap akan menjadi tuanmu. Bahkan jika kau memiliki kultivasi alam buah Dao Luo Agung, kau hanyalah seekor anjing. Kau berani menggangguku. Aura pembunuh terpancar dari Lin Bai dan Zhang Linghu. Cao Yuxi segera merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru menahan Zhang Linghu, mencegahnya bertindak impulsif. Tingkat kultivasi Lin Bai memang lebih rendah dari Zhang Linghu, tetapi status Lin Bai saat ini di kerajaan Chu jauh melampaui Zhang Linghu. Terakhir kali Zhang Linghu memberi pelajaran kepada Lin Bai, Pan Qing segera memburunya setelah tiba di ibu kota. Jika bukan karena Nona Shen Xian yang turun tangan, Zhang Linghu kemungkinan besar sudah mati di tangan Pan Qing. Saat ini, Lin Bai bukan hanya putra suci sekte Tianshui, tetapi juga didukung oleh 5 keluarga dan 7 sekte, dan merupakan, markis satu kata, kerajaan Chu, kedua setelah raja dan bangsawan. Selain itu, dia adalah kesayangan Pangeran Chen dan Kaisar Chu, yang sangat menghargainya. Jika Zhang Linghu berani bertindak gegabah sekarang, dia akan menimbulkan bukan hanya kebencian dari sekte Tianshui, tetapi juga kebencian dari keluarga kerajaan Chu. Lin Bai sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap Zhang Linghu, seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung. Meskipun Nona Shen Xian pernah menengahi perselisihan mereka, tampaknya keduanya belum melupakannya. Setelah menekan Zhang Linghu, Cao Yuxi tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Serigala, Anda tampak sibuk. Anda sepertinya tidak pergi ke rumah bordil Ming Yue untuk bersenang-senang. Tuan Serigala, Anda belum lama berada di ibu kota dan tidak memiliki banyak koneksi di sini. Jika Anda mengalami kesulitan, saya dapat membantu. Kami semua tumbuh di ibu kota dan memiliki banyak koneksi dan sumber daya. Jika Tuan Serigala bersedia memberitahu kami dapat membantu Anda. Lagi pula, kita semua akan menjadi keluarga di masa depan. Meskipun Lin Bai awalnya tidak terlalu memperhatikan kata-kata Cao Yuxi, setelah melangkah beberapa langkah ke depan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ya, dia tidak memiliki banyak koneksi di ibu kota, sehingga sulit untuk menyelidiki Pangeran Ketiga. Bahkan meminta bantuan dari dunia bawah pun tidak akan menghasilkan informasi yang diinginkan. Namun Cao Yuxi dan Zhang Linghu bukan hanya mantan bawahan Pangeran Hong, tetapi juga telah lama bersembunyi di ibu kota. Mereka mengenal ibu kota seperti telapak tangan mereka sendiri. Jika tokoh penting lokal seperti itu bersedia membantu, itu mungkin akan menyelamatkan Lin Bai dari banyak masalah. Mendengar itu, Lin Bai berhenti dan menatap Cao Yuxi. Cao Yuxi membalas tatapan Lin Bai dan langsung mengerti maksudnya, lalu berkata, seseorang, bawakan teh ke ruang pribadi. Sesaat kemudian, di ruang pribadi restoran Hongtian, Lin Bai, Cao Yuxi, dan Zhang Linghu duduk berhadapan. Cao Yuxi dan Zhang Linghu duduk berdampingan, Cao Yuxi tersenyum ramah, sementara Zhang Linghu menatap tajam Lin Bai. Lin Bai duduk di seberang mereka, sebuah meja kecil di antara mereka dengan 3 cangkir teh harum yang mengepul lembut.
Karena kita sedang membahas bisnis, tidak nyaman untuk minum, kata Chow Yusi, sambil menyerahkan cangkir teh kepada Lin Bai dengan kedua tangannya, tersenyum. Ini teh pencerahan yang sangat enak dari ibu kota, Tuan Serigala, silakan coba. Lin Bai menyesap sedikit, lalu meletakkan cangkirnya, tanpa memuji teh pencerahan atau mengungkapkan tujuannya. Ketiganya tetap diam. Zhang Linghu mendengus berulang kali, mengambil cangkir tehnya, meneguk teh panas itu dalam sekali teguk, lalu membanting cangkir teh itu dengan keras di atas meja, menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahannya. Lin Bai mengabaikannya, karena tahu bahwa Zhang Linghu tidak terlalu pintar dan sering bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Lin Bai tetap diam, sementara Chow Yusi, dengan cepat tanggap, menggerakkan matanya, senyum tipis teruk di bibirnya, menunjukkan ekspresi seolah-olah semuanya terkendali. Tuan Serigala khawatir tentang pangeran ketiga, bukan? Melihat Lin Bai belum berbicara, Chow Yusi berinisiatif untuk berbicara. Tuan Serigala ingin berurusan dengan pangeran ketiga, tetapi sekarang pangeran ketiga telah bersembunyi, menyembunyikan kekuatannya, sehingga menyulitkan Tuan Serigala untuk menemukan jalan keluar. Baru saja saya mengingatkan Tuan Serigala bahwa, kita memiliki koneksi yang luas di ibu kota dan dapat membantu, jadi Tuan Serigala berhenti. Tetapi ketika dia datang kepada kita, Tuan Serigala tampak agak tidak mempercayai kita. Suara Chow Yusi lembut dan sopan, seperti seorang pria terhormat yang membacakan puisi. Zhang Linghu melotot dan berteriak, kita membantunya karena kebaikan, kenapa dia tidak mempercayai kita? Chow Yusi mengabaikan Zhang Linghu yang kasar dan menjelaskan, karena orang yang dihadapi Lord Wolf adalah pangeran ketiga. Ini menyangkut keluarga kerajaan Chu. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kekalahan total, bahkan kehancuran sekte Tianshui. Oleh karena itu, Lord Wolf sangat berhati-hati dan waspada dalam setiap langkahnya di ibu kota. Aku sudah melihat ini ketika Zhang Linghu menyergap Lord Wolf. Orang ini benar-benar ahli strategi yang licik. Lin Bai berpikir dalam hati, tetapi tetap diam, mendengarkan kata-kata Chow Yusi dengan ekspresi tenang. Zhang Linghu terkejut dan bertanya, apa maksudmu dengan disergap olehku? Apa yang kau lihat? Chow Yusi menjelaskan, dalam keadaan normal, mengingat sifat Lord Wolf yang pendendam, dia pasti tidak akan membiarkan penyergapan ini tanpa hukuman, bukan? Namun setelah disergap oleh Zhang Linghu, Tuan Serigala kembali ke istana dan terus membujuk Patriark Sekte Tianshui, Pan Qing, untuk berhenti, tampaknya tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini. Karena Tuan Serigala khawatir, jika masalah ini membesar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar, yang merugikan situasi Pangeran Chen saat ini. Apakah aku benar, Tuan Serigala? Chow Yusi tersenyum pada Lin Bai, mengeluarkan teko, dan mengisi kembali cangkir Lin Bai. Kau cukup jeli. Lin Bai melirik Zhang Linghu, lalu memalingkan muka dan bertanya kepada Chow Yusi, lalu tebak, apa yang kukhawatirkan. Bab 5942, Ahli Strategi Berkepala Anjing, dari Istana Pangeran Hong. Kata-kata Chow Yusi mengejutkan Lin Bai. Dia sepertinya tahu semua yang terjadi di dalam Istana Sekte Tianshui. Dia bahkan tahu bahwa setelah Lin Bai terluka oleh Zhang Linghu, dia telah mencoba membujuk leluhur Pan Qing untuk melupakan masalah itu. Lin Bai ingat bahwa selama diskusi hari itu, selain Qiao Mo dan Qin Yao, hanya leluhur Pan Qing dan beberapa tetua inti Sekte Tianshui yang hadir. Tidak ada orang lain yang mengetahui detail diskusi tersebut. Bagaimana Chow Yusi tahu? Ini membuat Lin Bai gelisah. Sepertinya pasti ada mata-mata dari kekuatan lain di dalam Istana Sekte Tianshui, dan Chow Yusi telah mengetahui diskusi tersebut melalui mata-mata dan koneksi ini. Metode yang begitu cerdik, Lin Bai menghela napas dalam hati. Chow Yusi dengan santai mengungkapkan pengaruh mereka yang mengakar dan jaringan koneksi yang luas di ibu kota. Ini memungkinkan Lin Bai untuk memahami bahwa meskipun Istana Pangeran Hong telah dihancurkan, mantan bawahannya masih memiliki kekuatan yang cukup besar di ibu kota. Karena alasan inilah Lin Bai meminta Chow Yusi untuk menebak apa yang mengganggunya. Wajah garang Zhang Linghu menunjukkan kebingungan saat ia membalas, apakah kau bodoh? Tidakkah kau khawatir berurusan dengan pangeran ketiga? Lin Bai mengabaikan si kasar itu dan dengan tenang menatap Chow Yusi. Chow Yusi tersenyum elegan, Tuan Serigala memang sedang berurusan dengan pangeran ketiga, tetapi yang mengganggumu bukanlah ini. Zhang Linghu mengerutkan kening, menatap Chow Yusi, lalu ke Lin Bai, kebingungannya semakin dalam. Ia menggaruk kepalanya, tampak bingung, dan berkata, apa yang kalian berdua bicarakan? Chow Yusi membuka mulutnya, menarik napas dalam-dalam, melihat keluar jendela, dan berkata pelan, setelah Tuan Serigala kembali ke ibu kota, sesuatu yang sangat menarik terjadi.
Zhang Linghu bertanya dengan penasaran, hal kecil apa? Cao Yuxi berkata, mantan kepala ahli senjata Paviliun Misteri Surgawi, senior Wu Chuanweng, yang telah pensiun ke kampung halamannya, diperintahkan oleh Kaisar Chu untuk diam-diam kembali ke Paviliun Misteri Surgawi di ibu kota untuk melaporkan tugasnya. Alis Zhang Linghu berkerut, kebingungannya semakin dalam. Apa hubungannya dengan semua ini? Mungkin Kaisar Chu baru menyadari bahwa Paviliun Misteri Surgawi tidak bisa berfungsi tanpa Wu Chuanweng, jadi dia memanggilnya kembali. Cao Yuxi berkata dengan tenang, itulah mengapa saya mengatakan ini masalah kecil, tetapi juga masalah besar. Benarkah begitu, Tuan Serigala? Mendengar ini, Lin Bai tahu bahwa Cao Yuxi mengerti apa yang sedang dia selidiki. Meskipun Wu Chuanweng kembali ke ibu kota atas perintah Kaisar Chu, dia sangat rendah hati dan jarang menunjukkan wajahnya setelah kembali. Dia bahkan tidak ikut serta dalam perburuan di tempat perburuan surga selatan. Cao Yuxi tahu bahwa Wu Chuanweng telah kembali ke ibu kota dan telah menyimpulkan bahwa Lin Bai pasti berada di balik kepulangannya. Lin Bai, yang tidak ingin berpura-pura lagi, mengambil cangkir tehnya dari meja, meniupnya untuk mendinginkannya, dan berkata, Pangeran ketiga sedang bersembunyi, saya tidak dapat menemukan terobosan. Mata Cao Yuxi berbinar, dan senyum puas muncul di bibirnya. Mendengar Lin Bai berbicara, dia tahu tebakannya benar, Lin Bai memang sedang menyelidiki masalah itu. Cao Yuxi menganalisis, Pangeran ketiga telah dengan susah payah mengembangkan kekuasaannya di ibu kota selama ribuan tahun. Dia memiliki banyak pejabat sipil dan militer yang setia di istana, dan Paviliun Matahari dan Bulan di bawah komandonya mengumpulkan tokoh-tokoh berpengaruh dari seluruh negeri, memberinya jaringan informan yang luas di dalam ibu kota. Jika dia benar-benar berniat untuk bersembunyi, dapat dimengerti bahwa Tuan Serigala tidak dapat menemukan jalan keluar. Jika Tuan Serigala menemukan jalan keluar, maka kita harus waspada. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Menemukan jalan keluar bukan berarti kita harus waspada. Cao Yuxi menjelaskan, Pangeran ketiga jelas berniat untuk tetap bersembunyi, dengan tenang menunggu ulang tahun Kaisar Chu. Mengingat posisinya di ibu kota dan istana, merebut tahta hampir pasti. Dengan Pangeran ketiga yang sedang bersembunyi, dia tentu saja tidak akan mengungkapkan kekurangan atau kelemahan apapun. Petik 2. Tapi jika dia mengungkapkan sesuatu, itu pasti jebakan yang dia buat. Karena Pangeran ketiga tahu betul bahwa orang-orang yang cemas saat ini bukanlah dia, melainkan Marquis Wolf dan Pangeran Chen. Pangeran Chen sangat membutuhkan jasa untuk menstabilkan posisinya, tetapi hanya memimpin perayaan ulang tahun saja tidak cukup. Untuk menekan Pangeran ketiga di istana secepat mungkin, kita harus memanfaatkan kelemahan dan kerentanannya. Pangeran ketiga hanya perlu mengeksploitasi kecemasan mereka dan mengungkapkan kekurangan kecil, dan kalian akan termakan umpan. Itulah mengapa, kukatakan, jika kita menemukan jalan keluar sekarang, kita harus berhati-hati. Fiuh. Setelah mendengarkan analisis Cao Yuxi, semangat Lin Bai meningkat, dan generasi muda itu tanpa sadar bermandikan keringat dingin. Dari kata-kata Cao Yuxi, dia hampir merasa seolah-olah baru saja menempuh jalan hidup dan mati. Memanga Lin Bai menyipitkan matanya, ekspresinya serius, bergumam pada dirinya sendiri, jika kita menemukan jalan keluar sekarang, itu pasti jebakan yang dipasang oleh Pangeran ketiga. Tapi inilah masalahnya. Jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar, Pangeran ketiga pasti akan menang. Jika kita menemukan jalan keluar, itu jebakan lain. Sepertinya Pangeran ketiga sudah unggul. Lin Bai mendongak ke arah Cao Yuxi dan bertanya, lalu, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Cao Yuxi berpikir sejenak dan dengan hati-hati menjawab, entah jangan bergerak, atau jika bergerak, berikan pukulan fatal. Lin Bai bertanya, tapi kau baru saja mengatakan bagaimana jika Pangeran ketiga sengaja mengungkapkan kelemahan untuk memasang jebakan? Cao Yuxi tersenyum jujur, terkadang, bahkan mengetahui itu jebakan, kau tetap harus masuk, semua tergantung pada apakah masuk ke dalam jebakan itu sepadan, Lin Bai bertanya, apa yang sepadan? Apa yang tidak? Cao Yuxi tersenyum misterius, misalnya Xia Jingxi. Xia Jingxi. Semangat Lin Bai bangkit, dan cahaya yang tidak biasa muncul di matanya. Cao Yuxi ternyata mengenal Xia Jingxi. Ini agak mengejutkan Lin Bai. Namun, setelah berpikir sejenak, Lin Bai merasa itu masuk akal. Lagi pula, Cao Yuxi sudah menebak apa yang membuat Lin Bai gelisah, jadi wajar jika dia menyebut nama Xia Jingxi sekarang. Siapa Xia Jingxi? Meskipun Zhang Linghu tidak mengerti apa yang dibicarakan keduanya, dia tampaknya telah memahami poin kuncinya dan tahu bahwa Xia Jingxi bukanlah orang biasa.
Chow Yusi menjelaskan, seorang ahli bela diri di alam buah Dao Tai tingkat atas, tokoh kuat yang dipelihara di paviliun matahari dan bulan oleh pangeran ketiga. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, dia pernah menjadi murid lembah serangga perbatasan selatan, tetapi kemudian mengkhianatinya dan datang ke wilayah timur, di mana dia menjadi kaki tangan pangeran ketiga secara kebetulan. Lin Bai sangat bingung dan bertanya, bagaimana kau tahu semua ini? Chow Yusi tersenyum dan berkata, Tuan Serigala, ketika istana Pangeran Hong berada di puncak kejayaannya, istana itu merupakan salah satu pilar dinasti Kerajaan Chu. Meskipun istana Pangeran Hong telah hancur, bawahan lama kita belum bubar, dan jaringan intelijen di ibu kota masih beroperasi. Menyelidiki Xia Jingxi tentu saja mudah. Chow Yusi tersenyum lagi dan berkata, sebenarnya, kami baru menyadari keberadaan orang ini ketika dia membunuh Ren Xin, dan saat itulah dia secara resmi masuk dalam pandangan kami. Kemudian, setelah penyelidikan yang cermat, kami menemukan beberapa hal aneh. Tentu saja, semua ini berkat bimbingan Tuan Serigala, jika tidak, kami tidak akan dapat menghubungkan Xia Jingxi dengan masalah itu. Lin Bai semakin terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa, istana Pangeran Hong, si kelabang ini, tidak akan mati tetapi masih memiliki pengaruh yang begitu kuat di ibu kota. Bab 5943, hal itu. Menurut Chow Yusi, Xia Jingxi baru muncul setelah membunuh Ren Xin, dan baru kemudian ia mengatur orang-orang untuk mulai menyelidiki Xia Jingxi. Kemudian, berdasarkan beberapa petunjuk yang terfragmentasi, Chow Yusi menyimpulkan bahwa Xia Jingxi terkait dengan masalah itu. Masalah itu, tak diragukan lagi mengacu pada penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Kematian pangeran pertama dan kedua adalah tabu di kerajaan Chu, dan para pendekar bela diri sering menghindari menyebutkannya. Chow Yusi sengaja menggunakan kata-kata, masalah itu, untuk mengacu pada penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Chow Yusi mengatur orang-orang untuk menyelidiki, secara bertahap menemukan petunjuk tentang Xia Jingxi dan mengetahui bahwa ia memiliki hubungan yang signifikan dengan lembah serangga perbatasan selatan. Sekarang setelah semuanya terungkap, Lin Bai bertanya langsung, jadi seberapa banyak yang kau ketahui tentang Xia Jingxi? Tidak banyak, Chow Yusi mengerutkan kening. Pangeran ketiga telah menyembunyikan orang ini dengan sangat baik, terutama setelah kejadian itu, Xia Jingxi jarang menunjukkan wajahnya sejak saat itu. Chow Yusi, dengan ekspresi mengenang, berkata dengan suara rendah, terakhir kali Xia Jingxi terlihat di ibu kota adalah 1500 tahun yang lalu, ketika dia melakukan perjalanan ke sana sebagai kultivator pengembara. Pada waktu itu, dia berselisih dengan beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan di ibu kota, dan kemudian tuan-tuan muda itu meninggal secara misterius satu demi satu. Petik 2. Setelah divisi Zhaoxing mengetahui hal ini, mereka memulai penyelidikan, dan akhirnya mengidentifikasi Xia Jingxi sebagai pengkhianat lembah serangga perbatasan selatan. Perintah pengejaran iblis dari lembah serangga perbatasan selatan juga dikirim ke ibu kota, dan divisi Zhaoxing kemudian mengatur orang-orang untuk mulai mengepung Xia Jingxi. Dan kemudian, tidak ada lagi. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan, tidak ada lagi? Chow Yusi berkata pelan, karena tidak ada yang tahu hasil pengepungan Xia Jingxi oleh divisi Zhaoxing, atau apakah Xia Jingxi benar-benar ditangkap oleh divisi Zhaoxing. Pokoknya, setelah kejadian ini, Xia Jingxi menghilang secara misterius. Baru setelah kematian Ren Xin, ketika saya mulai menyelidiki, beberapa petunjuk terungkap. Dengan kata lain, ketika divisi Zhaoxing mengepung Xia Jingxi, dia diselamatkan, dan orang yang menyelamatkannya kemungkinan besar adalah pangeran ketiga. Lin Bai merenung sejenak dan menebak keseluruhan cerita. Pada saat itu, Xia Jingxi pasti telah didorong ke ambang kematian oleh divisi Zhaoxing, di ambang kematian. Pada saat ini, pangeran ketiga muncul di hadapannya seperti dewa, dan menyelamatkannya. Ketika seseorang menghadapi situasi putus asa, dan orang lain mengulurkan tangan membantu, bantuan semacam ini cukup bagi pangeran ketiga untuk dengan mudah memanipulasi Xia Jingxi. Setelah itu, di bawah pengaturan pangeran ketiga, Xia Jingxi bersembunyi di ibu kota dan melakukan beberapa hal yang mencurigakan untuknya. Ini termasuk ramuannya, bencana iblis ilahi, yang dimaksudkan untuk meracuni pangeran pertama dan kedua. Kemudian, setelah Lin Bai tiba di ibu kota, pangeran ketiga mengetahui bahwa Lin Bai sedang menyelidiki kematian pangeran pertama dan kedua. Xia Jingxi menjadi seperti bayangan, terus-menerus mengikuti Lin Bai. Kemudian, kematian Ren Xin dan pertempuran berdarah di Lanting Xiaozu terungkap, dan Xia Jingxi menghilang lagi. Orang ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah itu, dan juga tantangan terbesarku saat ini. Pangeran ketiga bersembunyi,
Xia Jingxi menghilang, semuanya tampaknya tersembunyi di balik permukaan. Lin Bai menghela napas pelan, perlahan mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya saat ini. Hal ini segera memancing cibiran dari Zhang Linghu, bahkan Markis Serigala yang Maha Kuasa pun punya masalah. Baik Cao Yuxi maupun Lin Bai tidak memperhatikan orang bodoh ini. Cao Yuxi perlahan berkata, meskipun kita tidak tahu keberadaan Xia Jingxi dan tidak dapat memberikan bantuan berarti kepada Markis Serigala. Gambar. Tapi jika Tuan Serigala bersikeras untuk berurusan dengan Xia Jingxi, aku bisa memberikan beberapa saran. Mata Lin Bai berbinar saat ia menatap langsung ke Cao Yuxi. Aku ingin mendengar detailnya. Cao Yuxi tersenyum. Pangeran ketiga sedang bersembunyi. Dia tidak akan bergerak dalam waktu dekat, tetapi Tuan Serigala dapat memaksanya untuk bertindak. Lin Bai mengerutkan kening. Aku tahu aku bisa memaksanya untuk bertindak, tapi bagaimana caranya? Saat ini, aku bahkan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pangeran ketiga, apalagi memaksanya. Salah. Cao Yuxi langsung berteriak setelah Lin Bai selesai berbicara, Tuan Serigala memiliki pengaruh terhadap pangeran ketiga, dan bukan hanya itu tetapi pengaruh ini cukup untuk menyebabkan kejatuhan pangeran ketiga. Kerutan di dahi Lin Bai semakin dalam. Kurangnya pengaruh terhadap pangeran ketiga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu itu? Cao Yuxi melanjutkan, bukankah kelemahan pangeran ketiga selalu berada di tangan Tuan Serigala? Insiden itu adalah kelemahannya. Bukankah insiden itu cukup untuk merusak reputasi pangeran ketiga? Bukankah kelemahan itu sudah cukup? Cao Yuxi tersenyum misterius pada Lin Bai. Lin Bai melihat tipu daya dan pengkhianatan dalam senyumnya, sedikit kegembiraan di matanya. Seolah-olah kejadian dramatis seperti itu bisa membuat darahnya mendidih. Kelemahan dari insiden itu Lin Bai benar-benar bingung, tidak mengerti maksud di balik kata-kata Cao Yuxi. Cao Yuxi menjelaskan, sebenarnya, Tuan Serigala sudah yakin bahwa pangeran ketiga bertanggung jawab, tetapi dia kekurangan bukti. Dan jika masalah itu terungkap, pangeran ketiga pasti akan hancur. Benarkah? Ya, Lin Bai mengangguk menjawab. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bibir Cao Yuxi melengkung membentuk senyum jahat. Sederhana saja, Tuan Serigala hanya perlu mengungkapkan secara santai bahwa dia sedang menyelidiki masalah ini, dan pastikan untuk menunjukkan bahwa dia sudah memiliki beberapa bukti, hanya menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Jika Tuan Serigala melakukan pertunjukan seperti itu, ketika berita menyebar dan sampai ke kediaman pangeran ketiga, apakah Tuan Serigala berpikir pangeran ketiga akan panik? Apakah dia akan mengambil tindakan putus asa? Mata Lin Bai semakin tajam, perlahan menyipit saat ia merenungkan makna di balik kata-kata Cao Yuxi. Cao Yuxi berkata, lagi pula, karena Tuan Serigala bersikeras untuk mengangkat masalah lama ini, maka kita harus mulai bersiap. Bersiap, Lin Bai setuju dengan penilaian Cao Yuxi. Menyebarkan kabar sekarang tidak hanya akan membuat pangeran ketiga terjaga di malam hari tetapi juga menarik perhatian para prajurit Chu kembali ke masalah ini. Dengan cara ini, jika masalah itu muncul kembali nanti, itu tidak akan tampak begitu tiba-tiba. Cao Yuxi menambahkan, bahkan jika pangeran ketiga pada akhirnya tidak menggunakan tindakan putus asa, kita dapat menganggap ini sebagai ujian, pemanasan, dan itu tidak akan terlalu memengaruhi kita. Bagaimana menurutmu, Tuan Serigala? Lin Bai mempertimbangkan seluruh situasi, senyum perlahan menyebar di wajahnya. Satu kata darimu lebih berharga daripada 10 tahun belajar. Cao Yuxi sudah mengetahui pilihan Lin Bai dan menambahkan, tetapi begitu rencana ini dimulai, Tuan Serigala harus berhati-hati. Jika pangeran ketiga benar-benar menggunakan cara-cara nekat, dia mungkin akan segera mengirim para ahli untuk membuatmu kesulitan. Lin Bai tersenyum acuh tak acuh. Aku menunggu dia datang mencari masalah. Yang kutakutkan adalah, dia tidak datang untuk membuatku kesulitan. Bab 5944 Seseorang yang licik dan pengkhianat. Dari percakapan sebelumnya, Lin Bai dapat menyimpulkan bahwa Cao Yuxi kemungkinan besar adalah seorang ahli strategi yang dipekerjakan oleh Istana Pangeran Hong. Dia adalah seorang yang disebut, orang yang licik dan hianat, seseorang yang lebih suka beroperasi di balik bayangan, diam-diam merencanakan dan menimbulkan masalah untuk memuaskan hasrat tertentu. Oleh karena itu, saat Cao Yuxi merencanakan sesuatu untuk Lin Bai, ekspresinya semakin histeris, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang semakin besar, sepertinya dia telah menginginkan sesuatu sejak kejatuhan Istana Pangeran Hong. Lebih jauh lagi, Lin Bai secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa setelah kematian Pangeran Hong, fakta bahwa Nona Chen Xian dihukum dan dikirim ke Istana Bulan untuk merenungkan perbuatannya, dan bahwa begitu banyak mantan pejabat dan bawahan Istana Pangeran Hong tetap bersatu,
kemungkinan besar diatur oleh Chow Yusi. Ini menunjukkan kelicikan Chow Yusi yang mendalam, bahkan dengan kepergian tuannya dan hukuman yang diterima tuan mudanya, dia masih berhasil menjaga istana Pangeran Hong, raksasa ini, tetap berdiri kokoh. Bahkan hingga kini, ribuan tahun kemudian, istana Pangeran Hong terus menimbulkan masalah di balik bayang-bayang. Chow Yusi terkekeh, kita bisa membantu menyebarkan berita ini. Selama Tuan Serigala menganggap waktunya tepat untuk mempublikasikannya, kami jamin berita ini akan tersebar di seluruh kota pada hari kedua, dan di seluruh kerajaan Chu pada hari ketiga. Kesuraman Lin Bai lenyap, kata-kata Chow Yusi memang menyelamatkannya dari banyak masalah. Terlebih lagi, karena masalah ini akan sampai ke telinga pangeran ketiga, dia tentu saja tidak akan membiarkannya membesar dan pasti akan menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Tetapi sekarang Chow Yusi bersedia membantu, masalah itu terpecah karena tidak peduli bagaimana pangeran ketiga mencoba menekannya, Chow Yusi pasti akan menemukan cara untuk membuatnya tersebar di seluruh negeri. Inilah hasil yang diinginkan Lin Bai. Masalah ini sama sekali tidak bisa diremehkan, harus dibesar-besarkan, semakin besar semakin baik. Mengapa kau membantuku? Lin Bai menatap Chow Yusi dengan sangat bingung. Apakah benar karena, setelah kehancuran istana Pangeran Hong, dia tidak berani menggunakan kelicikannya terhadap orang-orang pengkhianat selama ribuan tahun, sehingga dia menjadi gelisah. Tapi Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan merasa ada yang janggal. Orang licik seperti Chow Yusi tidak akan pernah terlibat dalam masalah sebesar ini untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dia pasti memiliki motif lain untuk melakukannya. Menghadapi pertanyaan Lin Bai, Chow Yusi pertama-tama menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Serigala, Anda tidak perlu waspada terhadap saya. Saya bukan musuh Tuan Serigala. Orang licik suka mengatakan itu, tetapi pada akhirnya, seringkali orang-orang yang sama inilah yang menusukmu dari belakang. Lin Bai berpikir dalam hati, tetap diam dan menunggu Chow Yusi melanjutkan. Chow Yusi melanjutkan seperti yang diharapkan, ada dua alasan. Petik 2. Pertama, Tuan Serigala dan Tuan Muda sudah bertunangan, dan dia sudah dianggap sebagai menantu istana Pangeran Hong kita. Karena kita semua berada di pihak yang sama, tentu saja kita akan memberikan kemudahan dan bantuan kepada Tuan Serigala jika diperlukan. Bertunangan. Lin Bai kemudian teringat bahwa dia dan Nona Chen Xian sudah bertunangan. Terlebih lagi, itu adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar Chu sendiri, dan mereka akan menikah dalam waktu 10 tahun. Seperti yang dikatakan Chow Yusi, dia memang sekarang dianggap sebagai menantu istana Pangeran Hong. Chow Yusi melanjutkan, ini bukan hanya tentang masalah ini. Jika Tuan Serigala pernah mengalami masalah di ibu kota, Anda dapat datang ke restoran Hongtian untuk menemui saya. Selama kami dapat menanganinya, saya, Chow Yusi, tidak akan pernah menolak. Lin Bai tersenyum dan bertanya, bagaimana saya tahu apa yang dapat Anda tangani dan apa yang tidak? Lin Bai sebenarnya tidak ingin meminta bantuan kepada istana Pangeran Hong, tetapi lebih ingin menguji batas kesabaran istana Pangeran Hong. Seberapa besar kekuatan yang masih mereka miliki? Tuan Serigala, tidak perlu kau menguji kami. Dia tahu maksud kita. Lin Bai tersenyum dalam hati. Menghadapi orang-orang licik ini memang bukan perkara mudah. Chow Yusi melanjutkan, namun, karena Tuan Serigala ingin mengetahui kekuatan istana Pangeran Hong, aku bisa mengungkapkan sedikit. Zhang Linghu mengerutkan kening, wajahnya tampak tidak senang. Mengapa memberitahunya ini? Chow Yusi tersenyum, Zhang Linghu, Tuan Serigala, bagaimanapun juga, adalah menantu istana Pangeran Hong, dan akan menjadi tuan kita di masa depan. Dia tentu saja berhak mengetahui tentang urusan keluarga. Selain itu, pertunangan Tuan Serigala dan Tuan Muda baru saja diselesaikan. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan, Tuan Serigala mungkin berpikir istana Pangeran Hong kita sedang berusaha mencari muka dengan Sekte Tianshui. Mencari muka dengan Sekte Tianshui. Tidak, Sekte Tianshui tidak mencari muka, Sekte Tianshui hanyalah reruntuhan. Lin Bai tersenyum getir dalam hati, tetapi ekspresinya tetap tenang. Chow Yusi dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lin Bai, di dalam kerajaan Chu, selain keluarga kerajaan, kita dapat menangani hampir semua hal lainnya. Lin Bai mengangkat alisnya, terkejut, Anda bahkan dapat ikut campur dalam urusan 5 keluarga dan 7 sekte. Chow Yusi tersenyum, ini hanya masalah berapa harga yang harus dibayar, dan apakah harga itu sepadan. Lin Bai menyipitkan matanya, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka istana Pangeran Hong begitu kuat, tidak heran itu adalah istana yang dapat menyaingi istana Pangeran Liang saat itu. Lin Bai menekan emosi yang bergejolak di dalam dirinya dan dengan tenang bertanya, Anda mengatakan ada 2 alasan sebelumnya, jadi apa alasan kedua?
Ekspresi Chow Yusi sedikit gelap, suaranya tanpa sadar menjadi sedikit serak. Alasan kedua adalah kita memiliki musuh bersama. Lin Bai mengerutkan kening. Anda ingin berurusan dengan pangeran ketiga? Tidak, tidak, tidak. Chow Yusi menggelengkan kepalanya. Kami tidak tertarik pada pangeran ketiga, tetapi kami sangat tertarik pada musuh lain yang mulia Pangeran Chen. Siapa? Tanya Lin Bai. Chow Yusi menyeringai, senyumnya masih jahat dan menakutkan. Kediaman Pangeran Liang. Lin Bai tersentak. Kediaman Pangeran Hong mengincar kediaman Pangeran Liang. Chow Yusi berkata, baik Pangeran Chen maupun Pangeran ketiga yang naik tahta, mereka akan menghadapi musuh yang sama, kediaman Pangeran Liang. Tuan Markis Serigala pasti menyadari hal ini di perburuan surga selatan, bukan? Ketika Pangeran Liang tanpa henti menekan untuk menikah, Pangeran Chen dan Pangeran ketiga hampir seketika membentuk front persatuan, karena mereka berdua tahu bahwa Pangeran Liang adalah musuh bersama mereka. Lin Bai tentu mengerti apa yang dimaksud Chow Yusi, saat Pangeran Liang memaksa Lin Bai untuk menikah di Istana Surga Berbulu. Saat itu, Pangeran Liang bersikeras menikahkan salah satu dari dua wanita, Chu Tinghan dan Chu Tingsui, dengan Lin Bai. Pangeran Chen berusaha sekuat tenaga membela Lin Bai, tetapi Pangeran Liang terus menekan tanpa henti, tidak memberi jalan keluar. Pada saat ini, Pangeran ketiga secara mengejutkan membela Pangeran Chen, dan dalam sekejap itu, keduanya berada di pihak yang sama. Chow Yusi benar entah Pangeran Chen atau Pangeran ketiga yang naik tahta, musuh mereka pastilah Pangeran Liang. Lin Bai menekan pikiran-pikiran yang bergejolak dan mengarahkan pembicaraan kembali ke pokok bahasan. Kau ingin berurusan dengan kediaman Pangeran Liang. Mengapa? Chow Yusi membuka mulutnya, ragu-ragu, dan akhirnya memberi Lin Bai jawaban yang samar. Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Kita berada dalam situasi yang sama dengan Markis Wolf, kita hanya memiliki kecurigaan, tetapi tidak ada bukti. Bab 5945 rencana telah difinalisasi. Saya akan membahas masalah ini dengan Yang Mulia Pangeran Chen sebelum mengambil keputusan. Lin Bai tidak terburu-buru untuk menyetujui metode Chow Yusi, ia harus terlebih dahulu membahasnya dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Lagi pula, masalah ini sangat besar, dan Lin Bai sendiri tidak dapat menanganinya, ia membutuhkan dukungan Yang Mulia Pangeran Chen. Tentu saja, jika Tuan Serigala sudah siap, beritahu kami. Chow Yusi juga tidak terburu-buru, karena tahu bahwa berurusan dengan rubah tua seperti Pangeran ketiga jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan antusiasme. Saya akan mengingat kebaikan ini, terima kasih. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Chow Yusi. Jika bukan karena kata-kata Chow Yusi hari ini, Lin Bai mungkin harus menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun metode ini agak berisiko, tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan Lin Bai saat ini. Tuan Serigala, tidak perlu berterima kasih. Seperti yang saya katakan, mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Urusan Tuan Serigala juga urusan kita sebagai bawahannya. Petik 2. Urusan Sekte Tiansui tentu saja merupakan urusan Istana Pangeran Hong. Chow Yusi berkata sambil tersenyum, dengan ramah menghubungkan Lin Bai dan mereka, Sekte Tiansui dan Istana Pangeran Hong hanya dalam beberapa kata. Lin Bai merasakan kekuatan karma terjalin dalam dirinya, sebab yang ia tanam hari ini dengan Istana Pangeran Hong akan menuai konsekuensinya besok. Lin Bai tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, hubungannya dengan Nona Chen Xian masih jauh dari pasti. Dan bahkan jika Kaisar Chu benar-benar bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, dia akan menemukan cara untuk membujuk Kaisar Chu untuk mencabut dekretnya nanti. Setelah meninggalkan restoran Hongtian, Lin Bai segera pergi ke kediaman Pangeran Chen, bertemu dengan Pangeran Chen, dan memberitahunya tentang rencananya dan Chow Yusi. Saudara Lin, bukankah ini akan menempatkanmu dalam bahaya besar? Pangeran Chen sedikit mengerutkan kening, ekspresinya tampak berpikir. Jika rencana Lin Bai dan Chow Yusi berjalan sesuai rencana, dengan Lin Bai sengaja mengungkapkan penyelidikannya tentang kematian pangeran pertama dan kedua dan mengisyaratkan bahwa dia telah memperoleh beberapa bukti. Ini pasti akan menarik perhatian pangeran ketiga, yang bahkan mungkin akan melakukan pembunuhan untuk melindungi rahasia tersebut. Paviliun Matahari dan Bulan milik pangeran ketiga dipenuhi oleh para ahli, yang dikabarkan memiliki tokoh kuat di alam buah Dao Hunyuan. Jika Lin Bai bertemu mereka, itu akan sangat berbahaya. Saat ini, kita tidak punya pilihan lain. Dengan hanya sedikit lebih dari 1 tahun hingga ulang tahun Kaisar Chu, kita harus menemukan cara untuk membuat pangeran ketiga bertindak. Jika keluarga pangeran ketiga tetap tidak mau bertindak, kita akan kehilangan banyak kesempatan.
Lin Bai dengan sungguh-sungguh menasihati. Mendengar ini, Pangeran Chen berjalan ke jendela dengan tangan di belakang punggungnya, alisnya berkerut, ekspresinya muram dan gelisah. Dia tidak ingin Lin Bai mengambil risiko seperti itu, tetapi tampaknya tidak ada cara yang lebih baik. Baiklah, Pangeran Chen setuju, lalu berbalik dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada Lin Bai, masalah ini sangat berbahaya. Kakak Lin, kau harus melindungi nyawamu. Selanjutnya, aku akan mengirimkan 50 prajurit batalion surgawi untuk dipimpin oleh Kakak Lin. Sambil berbicara, Pangeran Chen memerintahkan pengurus kediaman Pangeran Chen untuk menyiapkan token komunikasi guna menghubungi batalion surgawi. Batalion surgawi adalah pasukan yang diam-diam dibina oleh Pangeran Chen, mirip dengan paviliun matahari dan bulan milik Pangeran ketiga, yang dipenuhi dengan banyak ahli. Ketika hadiah diberikan di paviliun anggrek untuk menyelamatkan anak Anumerta, Pangeran Chen telah mengerahkan 50 ahli batalion surgawi. Setelah menyiapkan token komunikasi dan menyerahkannya kepada Lin Bai, Pangeran Chen menambahkan, tahun mendatang akan menjadi masa paling ramai di ibu kota, dan juga masa paling menegangkan. Gambar. Para putra suci dan patriark dari sekte-sekte terkuat di 4 wilayah utama akan tiba di ibu kota satu demi satu. Pangeran Chen menghela napas, menatap awan yang melayang di luar jendela, ekspresi dingin tanpa sadar muncul di wajahnya. Para putra suci dari sekte-sekte terkuat akan tiba. Mata Lin Bai berbinar, segera memahami kekhawatiran Pangeran Chen. Ada cukup banyak putra dan putri suci di ibu kota, tetapi mereka semua berasal dari kekuatan tingkat atas. Para putra dan putri suci dari sekte-sekte kuat seperti Sekte Ilahi Tujuh Malam, Gunung 10.000 Orang Suci, dan Sekte Kitian belum tiba. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan-kekuatan kuat dari wilayah lain, mereka akan tiba di ibu kota tepat sebelum perayaan ulang tahun Kaisar Chu dan segera kembali ke wilayah masing-masing setelahnya. Dengan kurang dari setahun hingga ulang tahun Kaisar Chu, delegasi dari berbagai sekte kuat akan segera tiba di ibu kota. Meskipun para putra suci dan patriark dari sekte-sekte kuat ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, kecelakaan apapun yang menimpa mereka dapat menyebabkan kegemparan besar. Orang-orang seperti Zuo Feiyu, putra suci sekte Guiyi, dan Changsun Hongxuan, putra suci sekte Beidou, meninggal di ibu kota. Kematian mereka dapat dimengerti, Kaisar Chu dapat menekan mereka. Tetapi jika putra dan putri suci dari sekte-sekte kuat juga meninggal di ibu kota, masalahnya akan sangat besar. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Saya mengerti. Jika perlu, saya bisa membantu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Hehe, tidak perlu. Pangeran Chen menggelengkan kepalanya. Saya pernah mendengar bahwa banyak sekte terkuat di 4 wilayah utama alam iblis masih belum memiliki putra atau putri suci. Misalnya, Sekte Tujuh Malam bahkan belum mengukuhkan putra sucinya. Posisi putra suci sangat penting bagi sekte-sekte kuat. Petik 2. Dan sekte-sekte yang telah mengukuhkan putra dan putri suci mereka telah memilih dan mengasah mereka dengan cermat, mereka tidak akan sombong dan tidak masuk akal seperti beberapa murid bangsawan di ibu kota. Lagi pula, mereka di sini sebagai tamu, jadi mereka pasti tahu untuk tidak terlalu mencolok. Secara umum, tidak akan terjadi hal yang terlalu serius. Pangeran Chen tentu tahu bahwa putra dan putri suci dari sekte-sekte kuat akan segera tiba dan pasti telah membuat rencana darurat yang sesuai. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bersiap menghadapi peristiwa tak terduga dan keadaan yang tidak terduga. Dan selanjutnya sekte-sekte jahat dan sekte-sekte iblis di ibu kota akan mulai menderita lagi. Sebelum sekte-sekte kuat tiba di ibu kota, Pangeran Chen pasti akan sekali lagi membantai ibu kota, menggunakan ini sebagai peringatan untuk mencegah individu-individu yang tidak bermoral. Setelah mencapai kesepakatan dengan Yang Mulia Pangeran Chen, dan melihat bahwa hari sudah semakin larut, Lin Bai tidak kembali ke istana Sekte Tianshui, tetapi langsung pergi ke paviliun abadi. Malam ini, dia akan mengundang teman-temannya yang saat ini berada di ibu kota kerajaan Chu untuk berkumpul di paviliun abadi. Lin Bai telah mengirimkan pesan telepati, menginstruksikan Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan murid-murid Sekte Tianshui lainnya untuk pergi ke paviliun abadi. Sementara itu, 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, termasuk Chen Yule, putra suci keluarga Chen, Yi Song, putra suci sekte Tianxian, Sui Modan, gadis suci sekte Danxia, Huang Qingyun, gadis suci istana Senglian, dan Qian Hen, putra suci keluarga Qian, semuanya telah pergi ke paviliun abadi. Dari sekte-sekte luar, Meng Qinxian, putra suci sekte Fantian, Lu Qingjun, putra suci kota Qijue, Yi Heze, putra suci sekte Pedang Dingtian, dan Ni Sang, putra suci sekte Baitian,
juga telah tiba. Kemarin, Lin Bai telah mengatur agar pelayannya memesan kamar pribadi di Paviliun Abadi. Mengetahui bahwa Lin Bai lah yang ingin memesannya, Paviliun Abadi secara khusus menyiapkan ruang pribadi yang terang dan luas, cukup besar untuk menampung ratusan pendekar bela diri untuk menikmati minuman yang menyenangkan. Adapun biayanya, Shen Xianlou cukup murah hati dan menawarkan diskon, tetapi tetap saja cukup mahal.